Shalom anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar? Hari ini kita bersyukur untuk hari dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Karena itu, mari kita dengan sukacita untuk mau memuji Tuhan. Untuk itu, saya undang anak-anak Madya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian, bagimu juga. Ya, anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Kita membuka Mazmur 140. Mazmur pasal 140 ayat 7 sampai 12. Mazmur pasal 140 ayat 7 sampai 12. Kita akan baca secara berbalasan. Kalimat yang cetakannya agak keluar, saya akan bacakan, dan anak-anak Madya membacakan kalimat yang agak ke dalam. Kita mulai. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau, ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Penfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Nah, anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Untuk itu, saya undang anak-anak Madya untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Nah, anak-anak Made yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Alfa. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mau mendengarkan akan firman-Mu. Namun sebelum kami membacanya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Matius 15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Kita baca bersama-sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bacaan kita tadi adalah mujizat atau peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kedua kalinya dengan memberi makan orang yang banyak. Yang pertama, Tuhan memberi makan berapa? Berapa ribu orang? 5.000 orang. Dengan berapa makanan yang ada? 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa yang kedua ini, Tuhan Yesus memberi makan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan ini peristiwa kedua kalinya. Dan peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang menyusur pantai Danau Galilea. Dia kasihan terhadap orang-orang banyak itu yang sudah 3 hari mengikutinya, namun tidak punya makanan. Ada satu pelajaran penting juga yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Kalian tahu kan bahwa sebelumnya seperti tadi saya sampaikan bahwa peristiwa Tuhan Yesus memberikan mujizat dan memberi makan 5.000 orang itu terjadi sebelum peristiwa ini.
Namun coba lihat respon dari murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tanya, "Aku kasihan, aku ingin memberi mereka makan," orang-orang yang 4.000 orang ini. Dan jawab murid-muridnya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang begitu banyak dan besar jumlahnya?" Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, namun mereka masih ragu. Bagaimana Tuhan caranya? Satu pelajaran mengenai ketidakpercayaan murid-murid Tuhan Yesus, padahal mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang banyak, memberitakan firman Tuhan, melakukan mujizat-mujizat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, namun mereka masih ragu. Kemudian mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat memberi makan 4.000 orang ini, itu selalu mengikuti atau diikuti oleh mujizat-mujizat lain yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan di mana-mana. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, dan lain-lain. Dari bacaan kita tadi dan bacaan-bacaan sebelumnya, jika kalian membaca, kalian akan melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memberi makan 4.000 orang ini. Tuhan selalu mengingat dan selalu memperhatikan orang yang mengikut dia, orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Coba perhatikan bagaimana Tuhan begitu berbelas kasih kepada orang-orang yang mengikut dia, yang mengharapkan berita anugerah, mengharapkan mujizat dari Tuhan, mujizat-mujizat yang mereka harapkan dari Tuhan. Selain Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat, Tuhan mencukupkan mereka agar mereka kenyang. Tuhan memberikan mereka makanan, menyediakan mereka makanan melalui mujizat yang Tuhan lakukan, supaya mereka bisa pulang dengan kenyang dan boleh kembali ke tempat masing-masing dengan penuh sukacita, dan membawa perasaan sukacita, kabar sukacita, sukacita kesembuhan yang mereka dapatkan dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di tempat mereka masing-masing. Tuhan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak pasrah dan tidak menyerah terhadap keadaan, namun berserah dan tetap mengucap syukur. Berserah itu kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan selain 7 roti dan ikan-ikan kecil ini untuk memberi makan 4.000 orang. Ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan orang banyak ini dengan kuasa yang Tuhan punya. Itu namanya berserah. Tetapi tidak pasrah. Kenapa tidak pasrah? Karena Tuhan menyuruh mereka untuk mencari dulu berapa makanan atau persediaan makanan yang ada pada saat itu. Dan yang ada pada saat itu adalah 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan itu cukup untuk Tuhan. Cukup untuk Tuhan membuat mujizat dan mencukupkan banyak orang untuk mereka bisa makan. Bahkan ada lebihnya. Nah, ketika kita berada di antara orang banyak itu, kita menganggap diri kita ini orang-orang yang mengikut Tuhan, yang datang pada saat itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita berada di antara orang-orang itu? Biasa saja, bersukacita, dan ketika kita kembali disuruh pulang ke tempat masing-masing, apa yang selanjutnya akan kita lakukan?
kita diam-diam saja atau datang kepada orang lain, tetangga-tetangga kita, menceritakan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, kabar sukacita yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita ketika kita ada di antara orang-orang itu? Atau kita diam saja? Atau kita mengambil pilihan memberitakan kepada orang lain, tetangga-tetangga kita, bahwa saya melihat Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara mujizat, atau saya sudah merasakan mujizat yang Tuhan lakukan. Tuhan memberi makan saya, memberi makan kami 4.000 orang. Dengan apa Tuhan memberikan kami makan? 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Dia melakukan mujizat dan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil itu mencukupi kami untuk semua 4.000 orang ini makan. Nah, kabar-kabar sukacita ini tentang mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu seharusnya kita lanjutkan untuk dilakukan. Atau malah kita diam-diam saja. Cukuplah buat saya, yang penting saya tahu bahwa Tuhan sudah membuat mujizat dan saya sudah merasakan mujizat dari Tuhan. Apa seperti itu? Tentu tidak, bukan? Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasih, untuk berbagi sukacita, berbagi kesedihan, berbagi hal-hal yang baik dan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita dituntut untuk menjadi saksi. 4.000 orang itu harus pulang dan menjadi saksi buat orang banyak. Dari cerita ini ada beberapa hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus berbelas kasih, apalagi dengan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang memang tidak mampu. Dan ketika kita mampu untuk membantunya, kita harus membantunya. Cara paling mudah untuk membantu mereka adalah dengan mendoakan. Ketika mereka datang, ketika mereka terlihat mempunyai masalah, dan kita mengetahui itu, minimal kita mendoakan mereka. Itu cara paling mudah untuk membantu mereka. Kita punya belas kasih untuk mau mendoakan mereka. Kita memohon kepada Tuhan yang punya kuasa untuk menyelesaikan perkara mereka. Kita memintakan pertolongan Tuhan. Yang kedua, tidak pasrah, tidak kebingungan seperti murid Tuhan Yesus. Tidak tahu, sepertinya bahwa mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan, namun mereka masih kurang percaya. Dan seolah-olah, kami punya apa Tuhan? Kami tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya masih makan orang banyak ini? Tuhan suruh mereka berusaha. Carilah makanan dulu. Ada berapa yang kamu punya? 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kemudian yang ketiga, tetap berusaha dan tetap mengucap syukur. Dan ini yang selalu Tuhan tekankan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun yang sedang dialami, yang sedang kita alami ataupun keluarga kita alami. Berserah, berusaha, dan tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan pergumulan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetapi Tuhan mau kita juga berusaha dan tetap mengucap syukur. Kemudian yang keempat, mujizat Tuhan selalu ada dan tepat waktu. Tuhan melakukan mujizat tidak pernah terlambat. Tuhan melakukan mujizat sesuai dengan waktunya. Dia selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Asal kita mempercayakan diri kita, berserah kepadanya. Demikian firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami Tuhan agar dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari, kami boleh terus mengucap syukur kepadamu. Kami boleh tetap berusaha namun berserah kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuntun kami Tuhan agar kami boleh mempercayakan diri kepadamu, sama seperti 4.000 orang yang telah Engkau berikan makan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita dengarkan nas persembahan dari pertama Tawarik pasal 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Ku beri persembahan, bait pertama sampai ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, lelah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita dengarkan nas persembahan dari pertama Tawarik pasal 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Ku beri persembahan, bait pertama sampai ketiga. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, lelah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akan ditutup dengan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam kami melewati hari-hari hidup kami ini Tuhan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan lika-liku. Tuhan Yesus, kami percaya dalam kami menjalani kehidupan kami ini, Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menyertai kami melewati segala perkara yang kami hadapi. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati orang-orang tua kami dalam mendidik anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang menjadi generasi emas Tuhan yang akan mempermuliakan Tuhan di masa yang akan datang. Bapa dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga kiranya berkenan memberkati anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhannya, dalam sekolah mereka, dalam kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap semangat, tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan dan pelajaran sekolah yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati kedua pendeta kami dan keluarga. Tuhan berkati majelis gereja. Tuhan berkati pengurus-pengurus OIG dan pengasuh sekolah minggu, agar dalam bekerja Tuhan, semuanya boleh berpikir dan bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden hingga pemerintahan yang paling bawah, agar mereka boleh bekerja untuk kepentingan rakyat Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Madia yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, saya undang anak-anak Madia untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Kita ngangkat pujian dari PKJ 179 bait pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan
Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah akan ibadah kita pada pagi yang indah ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya akan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita, dan pesan kami dalam menjalani kehidupan ini, karena kita masih di dalam pandemi COVID-19, selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua.